Nama saya Dega, sebagai beauty konsultan Royal Dermatology Aesthetic Center. Kita sudah kedatangan langsung bersama dokter kita, yaitu Dr. Carolina, SPK Royal Dermatology. Halo dok, apa kabar? Selamat pagi. Tema kita hari ini kan untuk kalian bisa dilihat di belakang ya, hasil cepat belum tentu tepat. Kenali tips skincare yang benar bersama Dr. Carolina. Dok, bagaimana memilih perawatan skincare yang benar? Iya, jadi kita ketahui sekarang itu banyak sekali produk-produk kecantikan, produk-produk perawatan kulit atau biasa kita sebut sebagai skincare di pasaran ya. Dan beberapa tahun terakhir ini produk lokal itu sangat booming ya, dengan segala merek dan isi hasil bahan aktif yang mereka gadang-gadang di sosial media ataupun di media massa. Tapi sebelum kita mau beli nih untuk skincare tersebut, kita harus tahu dulu kita punya kulit itu seperti apa ya, apakah kulit kita berminyak atau kulit kita berjerawat atau kulit kita kering, sensitif, ada flek atau kombinasi gitu ya. Sebetulnya paling benar adalah mencari dokter spesialis kulit ya, karena supaya ada tahap awal Bapak Ibu mengenal dulu jenis kulit sendiri ya. Oh ini kulitnya saya tuh seperti ini gitu. Jadi nanti kalau beli di pasaran itu kita lihat, oh kita tuh harus belinya misalnya kalau kulit sensitif ya untuk kulit sensitif, kalau kulitnya yang berminyak ya yang berminyak gitu, atau kalau kulitnya yang mudah eksim sebaiknya yang apa gitu. Karena memang untuk satu produk tertentu, misalnya produk A, di teman kita bagus, tapi di kulit kita belum tentu bagus. Padahal mungkin teman-teman kita jenis kulitnya sama ya. Karena setiap merek itu pasti menggunakan bahan baku yang berbeda-beda. Misalnya merek A bahan bakunya dari pabrik A, merek B bahan bakunya dari pabrik C gitu. Nah, sebetulnya expired date itu menentukan sterilitas dari produk tersebut. Dok, apa saja faktor yang menyebabkan kerusakan pada barrier kulit? Jadi mungkin saya jelaskan dulu tentang skin barrier ya. Sekarang kan banyak sekali orang bilang skin barrier. Jadi di kulit kita itu secara dari sananya, secara natural itu memang ada bahan-bahan dan ada lapisan-lapisan yang gunanya untuk melindungi kulit kita sendiri. Kulit itu kan sebetulnya dibuat untuk melindungi badan kita. Nah, sementara kulit juga punya pelindung. Nah, pelindung-pelindung ini memang seringkali jadi bermasalah, jadi nggak sehat, jadi rusak karena satu gaya hidup ya. Misalnya gaya hidupnya merokok, ya, minum alkohol, bergadang ya. Terus pekerjaan, misalnya terpapar cahaya matahari terus-terusan, memang kerjanya di luar lapangan, di luar ruangan, terus nggak pakai sunscreen, nggak pakai sunblock ya. Memang sunscreen atau tabir surya itu sangat penting. Sekarang perkumpulan dokter kulit sedunia mempromosikan tabir surya tidak untuk kecantikan. Jadi itu untuk kesehatan, untuk mencegah terjadinya kanker kulit ya, penyakit-penyakit kulit yang lain. Jadi untuk bapak-bapak juga tidak perlu malu, tidak perlu risih untuk pakai tabir surya. Nggak apa-apa, karena kalau kita lihat makin usia bertambah, orang itu pasti akan ada timbul bintik-bintik atau bahkan bintil-bintil hitam di kulitnya yang kita sebut sebagai keratosis seboroid. Itu penyebab utamanya adalah satu penuaan dan kedua adalah paparan sinar matahari yang berkepanjangan. Dan kalau bisa nggak cuma kulit muka, setuju. Badan juga, mencegah lebih penting daripada mengobati. Dok, apakah ada makanan atau minuman tertentu yang wajib dihindari? Jadi belakangan memang dari penelitian para ahli di seluruh dunia menunjukkan bahwa makanan yang ada istilahnya namanya anti-inflammatory diet atau diet anti-inflamasi. Inflamasi adalah peradangan. Jadi semua penyakit kulit kayak jerawat, gatal-gatal, eksim, infeksi itu semua adalah termasuk dalam peradangan. Dan mereka sudah menemukan bahwa ternyata ada hubungannya dengan makanan. Jadi makanan bukan penyebab, tapi memperburuk. Nah, makanan-makanan yang bisa memperburuk keadaan peradangan kulit atau memicu mempercepat penuaan, karena penuaan juga disebabkan oleh peradangan. Itu adalah satu, makanan yang tinggi gula. Tinggi gula itu makanan yang manis, yang tepung, yang yang digoreng ya. Nah, itu. Yang kedua,
minuman bersoda. Ya kalau sekali-sekali mah nggak apa-apa lah, ya kan. Enak tuh, Dok, Tapi soda. ya Nggak boleh ya. enak banget. Tapi nggak boleh sering-sering, ya. Terus yang berikutnya adalah makanan yang fast food, makanan cepat saji, ya. Nah itu juga bisa memicu terjadinya peradangan pada tubuh dan termasuk kulit kita. Yang lain makanan dengan pengawet, ya, makanan yang diawetkan, yang diproses, kayak misalnya bakso, sosis, chicken nugget segala macam, ya, yang memang kita belinya beku gitu. Kalau kita bikin sendiri mah ya nggak apa-apa gitu ya. Dok, apakah moisturizer membantu mengurangi skin barrier? Jadi gini, moisturizer itu bukannya nggak boleh dipakai pada kulit berminyak atau berjerawat ya, tapi harus bahan aktifnya yang sesuai. Karena kalau nggak sesuai malah jadi masalah baru. Ya, jadi memang harus 7 step. Menurut saya enggak, karena lagi tergantung dari kita punya jenis kulit, kita punya sensitivitas kulit, ya. Kalau itu sensitif, tapi terus mau pakai macam-macam gitu ya, jangan nanti memicu gatal dan sebagainya. Dok, apakah cuaca ekstrim bikin kulit kita menjadi alergi? Semua sih sebetulnya ya, karena mereka yang terpengaruh dengan musim itu biasanya mereka yang kulitnya sangat kering atau memang yang punya masalah kulit yang disebut sebagai dermatitis seborrheic. Dermatitis seborrheic itu adalah peradangan kulit pada area kulit yang banyak kelenjar minyak. Salah satunya bagian wajah, ya. Mereka yang punya dermatitis seborrheic memang nggak bisa, ini bukan menular, nggak berbahaya, cuman memang sifatnya kambuhan gitu. Biasanya gatal di sini gitu ya. Nah, itu memang terpengaruh juga dengan pancaroba. Jadi kalau mereka tidak punya dermatitis seborrheic, kulitnya juga tidak kering yang parah, yang berat, itu biasanya sih nggak pengaruh juga. Dok, RDAC memiliki treatment kulit kusam dan berjerawat? Oh iya, karena di RDAC itu yang menjalankan RDAC adalah tenaga medis dari perawat sampai kita ke dokter spesialis kulit dan kelamin dan estetika dan juga dokter bedah plastik. Jadi kita menangani semua jenis masalah kulit, masalah rambut, masalah kuku, ya, sampai juga untuk bentuk wajah gitu ya. Karena kan kita punya dokter bedah plastik. Jadi memang kita punya banyak sekali pelayanan baik untuk kesehatan kulit maupun estetika untuk menangani semua problem yang ada. One step solution lah. Ya, jadi untuk Bapak Ibu sekalian perlu diingat dalam memilih perawatan kulit harus mengenal dulu jenis kulit masing-masing apa, ya. Jangan memaksakan diri, jangan karena orang lain, jangan karena bujukan terus kita mudah sekali untuk mengambil atau membeli perawatan tersebut, ya. Kalau bingung dengan tidak bisa mengenali tipe kulit sendiri, silakan datang untuk konsultasi ke dokter supaya nanti perawatan kulitnya lebih tepat. Dan jangan lupa hidup sehat juga sangat penting untuk kesehatan dan keindahan kulit kita. Oke, terima kasih Dokter Karolina. Tepuk tangannya dulu dong semuanya.